Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu 25 September 2022, tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ibadah disertai rasa cukup. Ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Pernyataan ini merupakan kunci pertumbuhan rohani dan kepuasan pribadi. Kita hendaknya menghormati Allah dan memusatkan keinginan kita hanya kepada Allah saja, dan kita hendaknya puas dengan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi kapankah, tanda kutip, cukup itu cukup? Bagaimana kita benar-benar puas? Ada perbedaan antara apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan. Kita mungkin memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup, artinya kita mempunyai cukup. Tetapi jika kita membiarkan diri kita menjadi cemas dan tidak puas atas apa yang kita inginkan, seperti Paulus, kita bisa memilih untuk merasa cukup tanpa memiliki semua yang kita inginkan. Sebab jika kita hanya menginginkan kekayaan dan tidak melihat apakah itu merupakan kebutuhan, maka sering kita menjadi sangat dekat dengan pencobaan dan akhirnya akan jatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang pada akhirnya hanya membawa kepada keruntuhan dan kebinasaan. Mencukupkan diri bukanlah dalam arti bermalas-malasan dan tidak memiliki cita-cita atau harapan untuk lebih baik. Mencukupkan diri adalah rahasia kemenangan umat Tuhan untuk tidak terhanyut dalam tipu daya dunia ini. Ketika keinginan yang menjadi pandu dan menjadi yang utama, maka akan jatuh ke dalam dosa. Ibadah yang disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar. Sebab di dalam ibadah itulah kita mendapatkan keuntungan yang besar. Apakah yang menjadi keuntungan kita? Yaitu keuntungan secara materi tetapi bukan materialisme. Sebab di dalam ibadah itu kita mendapatkan keuntungan batiniah juga, yaitu ketenangan. Dengan beribadah kita menjadi tenang. Dan melalui ibadah itu kita mendengarkan dan mengimani bahwa kita adalah pewaris kerajaan sorga, dan itulah yang disebutkan dengan keuntungan spiritual. Sahabat yang diberkati Tuhan, memperoleh keuntungan besar jangan kita pikirkan seperti konsep dalam ekonomi. Lebih dari konsep keuntungan secara ekonomi yang kita dapatkan jika kita melakukan ibadah kita dengan penuh ketaatan. Bagaikan seorang hamba yang taat kepada tuannya, demikianlah ketaatan kita kepada Tuhan. Dialah yang memerintahkan kita untuk beribadah, bukan karena kepentingannya, tetapi semata-mata hanya untuk keberuntungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk merasa cukup dengan segala hal yang Engkau anugerahkan kepada kami,
Dan di dalam ibadah kami senantiasa merasa cukup, sehingga ibadah itu akan mendatangkan keberuntungan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami beruntung menjadi tenang melalui ibadah itu. Kami boleh melihat tuntunan Tuhan, merasakan tuntunan Tuhan melalui ibadah. Kami boleh mengimani dan mendengarkan bahwa kami adalah pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami merespon apa yang Engkau berikan bagi kami dengan ibadah kami yang sejati, dengan ketaatan sepenuhnya hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.